Halo semuanya, sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas, saya ingin menceritakan kisah salah seorang yang bernama Vivian. Vivian ini adalah salah seorang karyawan di salah satu tempat usaha. Dia ini dikenal sebagai pribadi yang ceria, rajin bekerja, selalu datang tepat waktu, dan bahkan selalu membantu rekan-rekannya. Orang-orang taunya dia tidak ada beban, dia tidak ada masalah. Tapi, ketika malam tiba, ketika dia tinggal sendirian, dia mulai merasa lelah, dia mulai merasa kosong, baik secara fisik maupun mental. Mungkin di antara kita ada yang mengenal yang bernama Vivian ini. Atau bahkan kita sendiri yang sedang mengalaminya. Kutipan PD Baik mengatakan, kesehatan mental itu adalah tentang seberapa kita dapat berdamai dengan diri sendiri. Kita sering bertanya apa kabar pada orang lain. Tapi, kapan terakhir kita bertanya pada diri sendiri? Perkenalkan, nama saya Listia. Selama 7 menit ke depan, kita akan bersama-sama membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, masalah utama yang membuat kesehatan mental itu sering diabaikan. Yang kedua, dampak yang akan terjadi jika diabaikan. Dan yang ketiga, solusi nyata yang bisa kita lakukan bersama. Kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu masalah utama yang membuat kesehatan mental itu sering diabaikan. Banyak orang tidak sadar bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Alasan yang menjadi penyebabnya, yang pertama, adanya stigma bahwa berbicara tentang perasaan itu akan dianggap lemah. Yang kedua, kurangnya pemahaman tanda-tanda stres ataupun depresi. Dan yang ketiga, lebih memilih diam daripada bercerita karena takut disalahpahami dan tidak dimengerti. Data WHO mengatakan 1 dari 4 orang akan mengalami gangguan mental di fase hidupnya. Poin yang kedua yaitu dampaknya jika terus diabaikan. Ada beberapa dampak yang bisa terjadi jika kesehatan mental itu secara terus-menerus diabaikan. Yang pertama, menurunnya semangat hidup ataupun produktivitas. Yang kedua, mengalami gangguan tidur, cemas yang berlebihan, dan bahkan timbulnya keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Dan yang ketiga, kualitas hidup yang terus menurun, walaupun di luar dia terlihat baik-baik saja. Poin yang ketiga yaitu solusi nyata yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, edukasi kesadaran. Melalui edukasi kesadaran, kita belajar mengenali tanda-tanda awal stres dan depresi. Pahami bahwa mental illness itu dapat diobati. Yang kedua, lingkungan yang suportif. Jadilah pendengar yang baik, jangan menghakimi. Ciptakanlah ruang yang aman. Dan yang ketiga, berbicara dan minta bantuan. Minta bantuan itu bisa melalui konseling. Konseling bukan berarti kita lemah. Dari 3 poin yang telah kita bahas, ada 3 hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, banyak orang menderita diam-diam karena kurangnya pemahaman dan stigma. Yang kedua, dampaknya sangat serius bagi hidup dan relasi sosial. Dan yang ketiga, adanya solusi nyata yang sederhana namun bermakna.
berupa dukungan, edukasi, dan keberanian untuk berbicara. Mulailah dari diri sendiri. Dengarlah suara hati. Dengarkan, rawat, dan rangkullah mereka yang mulai menarik diri. Kita tidak tahu senyum yang kita lihat hari ini adalah senyum untuk menutupi luka terdalam seseorang. Profesor Dr. Sarlito, seorang ahli psikolog, pernah mengatakan, kesehatan mental itu bukan hanya soal tidak adanya gangguan mental, tapi juga soal bagaimana mengelola emosi dan stres dengan baik. Saya percaya kita tidak perlu jadi psikolog untuk peduli. Kita hanya perlu jadi manusia. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa jaga dirimu dan jaga satu sama lain.